Tindak lanjut pengangkatan CASN 2024. Bagi teman-teman calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun CP3K yang lulus tahun 2024 yang lalu, saya mengucapkan terima kasih atas segala kritik, saran, masukan, termasuk demonstrasinya. Saya kira itu positif bagi DPR dan pemerintah, sehingga kemudian kami melakukan dalam tanda kutip evaluasi dan koreksi atas kebijakan. Dan setelah kebijakan ini dikoreksi, mari kita sama-sama mengawal implementasi kebijakan ini. Kawan-kawan sekalian, saya himbau untuk proaktif menghubungi calon unit kerjanya masing-masing. Memastikan bahwa data kawan-kawan betul-betul telah siap. Prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya berharap betul-betul Juni adalah deadline akhir pengangkatan CPNS dan Oktober adalah deadline akhir pengangkatan CP3K. Bagi kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah yang sudah siap, saya mohon untuk segera memproses, mengangkat mereka dan mengaktifkan mereka sebagai aparatur sipil negara. Tindak lanjut pengangkatan CASN 2024. Pemerintah menginstruksikan percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara tahun 2024, baik calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur, Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian di instansi pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan proses pengangkatan sesuai kesiapan masing-masing. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan percepatan pengangkatan CASN tahun 2024. KAP, Lebar atau Pemda, agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, ujar Menteri PAN-RB Rini Widiantini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 19 Maret tahun 2025. Proses pengangkatan CASN harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Pertama, instansi harus telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi bagi peserta yang telah mendaftar dan dinyatakan lulus. Kedua, bagi CPNS, instansi harus memperoleh persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ketiga, bagi PPPK, instansi harus mengusulkan penerbitan nomor induk PPPK ke BKN. Selain itu, pengangkatan CASN juga harus memenuhi syarat lain, seperti penerbitan NIP CPNS atau nomor induk PPPK oleh PPK, adanya surat pernyataan kesediaan peserta untuk mengabdi tanpa pindah instansi, serta kesiapan anggaran yang telah dituangkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing instansi. Sesuai arahan Presiden, target pengangkatan CPNS harus selesai paling lambat Juni tahun 2025, sementara pengangkatan PPPK ditargetkan selesai paling lambat Oktober tahun 2025. Kementerian atau lembaga atau pemerintah provinsi kabupaten kota yang sudah siap segera dapat melakukan penyelesaian, tegas Rini. Dengan percepatan ini, diharapkan proses rekrutmen CASN 2024 dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pemerintahan dapat segera terpenuhi. Demikian dilansir dari Gonis.id 20 Maret tahun 2025. Sementara dilansir dari kaltimprof.go.id, Mendagri pastikan pengangkatan CPNS dan PPPK selesai di bulan Juni dan Oktober tahun 2025. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK akan selesai pada Juni dan Oktober tahun 2025. Hal itu ia umumkan saat memimpin rapat koordinasi rakor tindak lanjut hasil pengadaan CASN 2024 secara virtual bersama seluruh kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Pihaknya berkomitmen menuntaskan persoalan honorer dengan kebijakan afirmasi pengangkatan PPPK. Namun dirinya menyebut, ke depan pengangkatan PPPK akan dilakukan melalui jalur seleksi sesuai kompetensi. Kita selesaikan permasalahan honorer tahun ini, ke depan pengangkatan sesuai kompetensi, katanya, dalam rakor tindak lanjut hasil pengadaan CASN 2024 melalui Zoom Meeting, Rabu 19 Maret tahun 2025.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah kembali menegaskan, pengangkatan PNS dilakukan paling lambat pada 2025, sedangkan PPPK tahap 1 dan kedua diselesaikan paling lambat pada Oktober tahun 2025. Sehingga, ia meminta kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi, pusat dan daerah, agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dapat selesai tepat waktu. Jadi, untuk CPNS, paling lambat 1 Juni dan PPPK paling lambat 1 Oktober. Jadi, tanggal 1 itu sudah selesai. Dan terhitung mulai tanggal TMT sebagai pegawai. Tegasnya. Ia menyebut, masih ada sebanyak 211 instansi yang belum menyelesaikan proses seleksi CASN dan pengusulan nomor induk pegawai NIP. Ia pun berharap seluruh instansi tersebut dapat segera menyelesaikan proses penyelesaian pengangkatan CASN sebelum tempo yang ditetapkan. Bagi teman-teman calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun CP3K yang lulus tahun 2024 yang lalu, saya mengucapkan terima kasih atas segala kritik, saran, masukan, termasuk demonstrasinya. Saya kira itu positif bagi DPR dan pemerintah, sehingga kemudian kami melakukan dalam tanda kutip evaluasi dan koreksi atas kebijakan. Dan setelah kebijakan ini dikoreksi, mari kita sama-sama mengawal implementasi kebijakan ini. Kawan-kawan sekalian, saya himbau untuk proaktif menghubungi calon unit kerjanya masing-masing. Memastikan bahwa data kawan-kawan betul-betul telah siap. Prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya berharap betul-betul Juni adalah deadline akhir pengangkatan CPNS dan Oktober adalah deadline akhir pengangkatan CP3K. Bagi kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah yang sudah siap, saya mohon untuk segera memproses, mengangkat mereka dan mengaktifkan mereka sebagai aparatur sipil negara. Bagi teman-teman calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun CP3K yang lulus tahun 2024 yang lalu, saya mengucapkan terima kasih atas segala kritik, saran, masukan, termasuk demonstrasinya. Saya kira itu positif bagi DPR dan pemerintah, sehingga kemudian kami melakukan dalam tanda kutip evaluasi dan koreksi atas kebijakan. Dan setelah kebijakan ini dikoreksi, mari kita sama-sama mengawal implementasi kebijakan ini. Kawan-kawan sekalian, saya himbau untuk proaktif menghubungi calon unit kerjanya masing-masing. Memastikan bahwa data kawan-kawan betul-betul telah siap. Prosesnya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya berharap betul-betul Juni adalah deadline akhir pengangkatan CPNS dan Oktober adalah deadline akhir pengangkatan CP3K. Bagi kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah yang sudah siap, saya mohon untuk segera memproses, mengangkat mereka dan mengaktifkan mereka sebagai aparatur sipil negara.